Kisah mualafah Mbak Novi yang diancam akan dibakar jika menjadi muslimah. Silakan disimak kisahnya. Awal itu saya itu kebetulan orang tua saya, mama saya itu dia Medan, Sumatera Utara. Nah, dia Medan Toba, bapak saya itu Medan dekat Aceh. Saya waktu masih kecil itu saya diajak ke gereja, saya taat karena kata mama saya, kamu lebih baik ke gereja gitu. Mama saya udah wanti-wanti dari kecil, dari saya masih berumur. Saya dibandingkan sama adik saya yang selalu disuruh ayo ke gereja kayak gitu. Nah, di saat saya ke gereja dari SD, saya bukan SD atau SMP yang semacam muslim, bukan. Kan ada tuh yang SMA campuran muslim sama Kristen. Nah, kalau ini enggak, saya SD-nya itu tetap kayak Kristen gitu. Dia belajar tentang agama Kristen kayak gitu. Saya disuruh ke gereja dan waktu dari kecil sampai SMA itu saya ikut ke guru sekolah minggu. Oh. Iya, guru sekolah minggu. SD ya? SMP. Oke. SMP saya ikut ke guru sekolah minggu. Nah, saya juga di SMP sama itu saya jadi nyanyi singer di gereja gitu. Saya juga pernah diajak sama teman mama saya. Nah, nari ikut penari. Saya diajak kayak latihan untuk nari gitu. Karena di gereja itu ada kayak penari-penari kayak itu, kayak nari-nari gitu. Nah, saya waktu itu bagi saya nggak berpikir saya masuk Islam, enggak. Waktu itu belum berpikir sama sekali, karena saya tiba-tiba saya sayang sama mama saya, jadi saya nggak berpikir kayak gitu. Jadi dari SD, SMP sampai SMA gitu. Nah, di saat saya SMA nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh spontan saya pernah kayak mengetahui tentang agama Islam, akidah. Ini kok agama Islam ada dua waktu itu, ada dua ya kalau nggak salah, akidah pelajarannya, akidah sama akhlak. Bukan mas, fikih. Terus saya tanya sama guru saya, terus kata beliau begini-gini, dijelasin semuanya gitu. Terus saya langsung Masya Allah, enak banget gitu kan, rasanya kayak gitu. Nah, anehnya di saat SMA itu saya spontan tulis Assalamualaikum. Saya spontan mas, nggak tahu deh, saya spontan tulis Assalamualaikum gitu. Tapi pas balik lagi ke belakang SMP itu, saya pernah berantem sama cowok. SMP ya? Balik ke belakang SMP berantem sama cowok gini. Aku pernah nyebut kamu gini, Assalamualaikum, kok kamu jawab gitu? Nggak tahu, aku bilang. Soalnya kan saya pernah dengar juga kan, walaupun itu tetap ada pelajaran Islam sedikit gitu kan. Aku nggak tahu, aku bilang gitu. Nah, makanya di saat itu saya SMA tuh, saya nggak tahu tiba-tiba tulis Assalamualaikum gitu. Teman saya kaget, Nov, kok kamu bisa sih? Aku aja nggak bisa. Nggak tahu, aku bilang nggak tahu itu kenapa gitu. Dan ngomong Waalaikumsalam gitu kan. Nah, di saat itu aku mempelajari Islam, saya berantem lagi mas. Saya berantem lagi sama teman saya, istiqomah. Adu debat tentang akidah. SMA nih? Iya, kelas 1, akidah. Terus saya adu debat, terus dia tuh lisannya nggak bisa dijaga kan gitu. Dia bilang gini, Nov, kamu itu nggak pantas masuk Islam. Gue bilang gini, emang kamu Tuhan? Di saat itu saya nggak nyebut nama Allah. Emang kamu Tuhan gitu? Enggak, kamu nggak pantas gitu. Terus saya langsung, dia masih tetap debat, aku sama dia debat. Di saat itu debatnya istirahat kalau nggak salah, istirahat pada makan kerudung dia di depan sekolahan, di depan kelas, karena dia lisannya kan dulu aku nggak tahu yang namanya apa tuh lisan gitu kan, mulutnya itu loh mas yang nggak bisa dijaga gitu. Aku nggak pantas lah masuk Islam, tulisan aku jelek lah, aku dikatain tuh sama beliau. Aku sih maaf, aku nggak mungkin nyebut nama ya. Nah, dari saat itu aku merasa bersalah, aku bilang ya Allah maaf. Dia nggak mau kayak gitu. Aku udah langsung kayak gelisah. 3 hari kemudian atau berapa hari aku ingetnya tuh aku dimimpiin seorang kakek jubah putih. Dia bilang gini, udah
Pokoknya intinya saya pernah ini dibilang udah nggak usah dipersoalin kayak gitu, kamu pantas. Nah aku yang pantas itu loh, yang garis bawain pantas itu apa gitu. Iya, iya, iya. Kayak apakah pantas, aku nggak kepikiran apakah pantas masuk Islam atau pantas apa gitu, aku nggak tahu mas, aku nggak tahu. Nah pas SMA kelas 2 tuh kelas 3 aku tetap masih mengenal agama. Nah, mama pernah, udah pas kelas 2 deh, kelas 2 itu aku pulang, aku nyoba-nyoba beli kerudung kecil gitu. Beli kerudung kecil, tapi nggak make, beli 2, cuma taruh di lemari doang. Aku ngumpetin di lemari, terus akhirnya kata mama tuh waktu itu belum lihat, di saat kelas 3, mama udah wanti-wanti. Jangan macam-macam masuk ke Islam, nggak boleh. Kenapa mah gitu? Nggak boleh macam-macam. Dan yang kedua, jangan berpacaran. Karena seorang cowok muslim itu poligami. Mama tuh udah wanti-wanti anaknya, kalau yang anak kedua, ketiga, keempat nggak diomongin gitu, cuma saya doang. Soalnya mama tuh wanti-wanti takut anaknya disakitin mungkin kali ya. Jangan deket sama cowok karena cowok muslim itu poligami. Iya mah, saya mah iya aja, di saya iya aja. Tapi ternyata di saat kelas 3 saya masih masih beli kerudung, beli jilbab 4 jilbab, saya masukin ke lemari, saya tumpukin bajunya. Saya cuma pengen apa sih, jadi paling penasaran itu jilbab itu apa sih gitu, kok orang-orang makainya bagus, cantik gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya tetap masih ke gereja gitu. Di saat saya pengen kuliah, saya dapat sama mah aku mau pengen kuliah kedokteran. Nggak boleh katanya, karena adik-adikmu masih ada, butuh biaya. Oke, saya di situ, ya Allah, kenapa ya? Kayak saya nggak adil bagi saya gitu kan. Apa yang mama saya pengen saya turutin gitu. Cuma satu, saya pengen banget tuh, istilahnya gini loh, saya pengen kedokteran. Maksudnya kalau saya pengen kedokteran, saya bisa membiayain adik-adik saya gitu. Maksudnya saya nggak mau ngerepotin mama gitu. Tapi kata mama nggak boleh gitu kan. Ya udah, mama bilang gini, kamu mau keguruan atau mau ngambil sekretaris? Kebetulan saya SMA-nya sekretaris gitu mas. Terus aku bilang, ya ampun, aku di situ belum masuk Islam. Aku bilang, ya udah mah aku keguruan aja. Akhirnya saya masuk ke SMK Huamka Pasar Bo. Ya, SMK Huamka. Nah saya aku belum tahu yang namanya Islam ya mas. Di saat itu aku bilang gini, ya Tuhan, apa aku bisa masuk keguruan gitu, soalnya batin saya nggak mau gitu, saya mau pengen kedokteran gitu, apakah saya bisa gitu kan di Huamka gitu. Akhirnya pas saya masuk ke Huamka, saya mau pelajarin tuh akidah, fikih, Al-Quran, hadis. Nah di situ pas saya mempelajari itu semua, di saat istirahat saya hafal banget tuh, di saat istirahat saya diem. Jadi lasar untuk duduk-duduk itu. Selasar gitu untuk duduk-duduk itu. Kan ada upacara, ada selasarnya. Itu duduk itu untuk sholat. Saya diem aja gitu. Diem aja. Jadi ngelihat orang-orang yang pada waktu kelas UHMK semester 1 itu, waktu kuliah, saya diem aja gitu. Pas saya diem, nah terus kata guru-guru yang dekan-dekan dosen-dosennya bilang gini, kamu kenapa Nov? Enggak kenapa-napa gitu. Kok kamu selama ini ngeliatin kita sholat gitu kan, dosen yang cewek? Enggak kenapa-napa kok. Enggak kenapa-napa kok Bu, saya cuma pengen lihat doang. Kamu pengen, ada salah satu dosen saya bilang gini, kamu pengen masuk Islam? Enggak. Saya bilang enggak. Tapi anehnya waktu semester 2 atau semester berapa ya, 2 kalau nggak salah, ingat gitu, guru fisika atau guru apa aku lupa, dosen fisika atau dosen apa aku lupa, siapa yang di sini Islam,
fisika atau agama, siapa yang di sini Islam gitu. Saya nunjuk, saya Islam gitu, saya nunjuk Mas, saya nggak bilang saya Kristen, saya nunjuk saya Islam. Nah pas udah itu saya langsung semester 2 itu saya langsung ke apa, pengen main tuh ke sekolah saya yang di Bekasi, SMK Karya Bakti. Saya ngomong sama guru saya, sama ibu sama bapak, Pak, kenapa ya? Saya suka ngelihat waktu SMA itu suka ngelihat orang-orang pada sholat, suka mengamati tentang agama ini, agama itu, gitu. Terus kata ini, beliau bilang gini, emang kamu dapat apaan, gitu? Maksudnya, ya waktu itu saya mimpiin seorang kakek-kakek atau bapak-bapak, jubah putih, gitu. Jubah putih, dan dia bilang, tadi yang di garis bawah apa, kamu bisa kayak gitu. Nah makanya terus kata guru-guru di sana, coba kamu itu deh, tanyakan hatimu. Ya udah pas aku tanyakan hati, 2 hari setelah aku habis pulang dari kuliah ke SMK, main-main gitu, silaturahmi gitu. Terus 2 hari 3 hari aku tanya hati, aku gimana ya Tuhan, aku gimana, aku nyebut sama Tuhan gitu, aku gimana gitu. Nah di saat itu aku baru mantapkan hati masuk Islam tahun, tapi di sana nggak ada sertifikatnya, dan di sana juga cuma nggak dibimbing apa tentang agama. Nggak. Iya, aku otodidak sendiri pas aku masuk Islam. Mereka pada alhamdulillah begitu, pada apa kayak seneng gitu. Di saat itu saya bisa nggak sih masuk Islam gitu. Nah di situ saya ngumpet-ngumpet sama mama, saya beli jilbab lagi. Akhirnya mama tahu di saya semester 2 gitu, sebelum semester 2 atau semester 3 mama saya tahu. Akhirnya mama saya marah besar, saya disangkain anak durhaka. Ya Allah. Saya anak durhaka, disangkain anak durhaka. Aku bilang, enggak mah, saya enggak anak durhaka gitu. Saya tetap sayang mama, saya tetap inan mama. Dia bilang, kamu anak durhaka gitu. Ngapain kamu pilih agama yang bagi kamu tuh sengsara gitu. Terus aku pikir, sengsara apanya? Aku nggak tahu kan, pokoknya intinya kan aku masih polos tentang Islam. Iya, masih polos tentang Islam. Sengsara apaan gitu kan. Terus kata mama gitu, udah kamu nggak usah, udah balik lagi ke Kristen gitu. Sampai aku dipukul, dijedotin di tembok. Sampai Depan atau belakang? Hah? Yang jedotin depan? Depan. Ya Allah. Sampai digebukin. Ada saya yang cewek yang tahu. Ada saya cewek sakit waktu itu. Sampai saya digebukin pakai rotan. Allahu Akbar. Sampai digebukin. Kamu itu benar-benar ya ngebantai ya. Seumur-umur kamu pernah ke gereja, pernah jadi singer, pernah jadi sekolah minggu. Kenapa kamu ngebantai mama? Kata dia gitu. Kenapa? Kata mama gitu kan. Islam itu nggak bagus, kata mama gitu. Udah kamu pindah lagi ke Kristen gitu. Enggak mah, aku udah mantap gitu. Digebukin habis-habisan. Akhirnya, kamu ini karena cowok ya gitu. Enggak mah, kalau bukan karena cowok gitu. Ingat loh, kalau kamu karena cowok, mama laporin kamu ke polisi, biarin kamu di penjara. Mama sampai ngomong gitu, sampai penjarain aku cuma gara-gara aku masuk Islam gitu. Akhirnya sebenarnya mama sih baik gitu. Di saat itu aku udah maaf aku udah minta maaf gitu. Akhirnya mama ngusir aku. Aku cuma nggak bawa baju sama sekali, cuma baju yang di dalam tubuh. Ijazah, akte, semuanya ada di mama. Aku nggak bawa, aku diusir. Aku luntang-lantung. Aku tidur di musola. Oh gitu. Iya, aku tidur di musola. Aku sampai mungut botol. Ya Allah. Sampai mungut botol. Aku bilang gini, ya Allah, aku udah mulai nyebut kan, ya Allah aku gimana nih, aku pengen banget bisa bertahan gitu. Terus waktu itu kuliahnya aku diputusin sama mama. Semenjak aku masuk Islam, kuliahku diputusin, mama nggak akan biayai kamu gitu. Makanya mama nyari tahu kali tentang aku. Mama pernah bilang ke teman aku yang namanya Pepi, udah Pi, aku nama kecilku Pipi. Udah Pi, pulang. Mama nyuruh pendeta, nyuruh nyari kamu. Oh gitu. Waktu itu aku kan masih punya HP lama ya, HP
Sony Ericsson yang dulu tuh cuma telepon doang, nggak ada WA kan. Iya. Nah, udah kamu pulang. Mama kamu tuh nangis-nangis. Terus dia bilang ke pendeta, tolong cariin. Terus aku bilang, ya udah jaga mamaku ya. Aku bilang ke Pepi kayak gitu. Ya udah. Di saat mamaku tahu aku di mana berada, nah aku pernah ketemu sama mamaku tahu aku di mana berada dari Pepi. Nah di saat itu aku ketemu sama adanya mama. Adanya aku kalau tulang lihat kamu masuk Islam dibakar. Ya Allah. Aku dibakar pakai kerudung, aku dibakar. Makanya sampai aku di sini juga belum tahu ya. Belum tahu. Mama juga masih rada-rada antara ini orang masuk Islam enggak gitu. Masih belum tahu. Ya. Sampai bapakku meninggal aku yang disalahin. Karena aku masuk Islam. Waktu itu masih ada bapak maksudnya? Iya, waktu itu bapak masih ada. Sakit? Sakit bapak? Iya, bapak sebenarnya sakit jantung. Oh. Tapi aku yang disalahin, Mas. Aku yang disalahin katanya. Dia udah tahu aku di mana berada, mamaku bayiin aku. Trik ya, nggak tahu juga. Akhirnya ya udah, aku ikut mama aja lah. Mama kan belum tahu aku dulu masuk Islam. Akhirnya di saat itu aku diajak ke gereja lagi. Oh. Ya diajak ke gereja. Itu udah masuk Islam sebenarnya ya? Iya, aku diajak ke gereja lagi. Aku nggak tahu, aku polos. Soalnya nggak ada yang ngajarin aku, Mas. Nggak ada yang ngajarin aku. Pada waktu itu ya? Aku otodidak. Sholat pun dibilang bolong-bolong. Karena nggak ada yang ngajarin. Iya. Waktu itu aku cuma bahasa Indonesia. Okay. Bahasa Indonesia, aku lihat di YouTube. Itu nggak ada yang ngajarin. Akhirnya aku masuk ke gereja. Aku langsung kaget. Lah. Kok aku di sini gitu? Karena yang bisa bawa motor aku. Oh. Kok aku di sini gitu? Kataku gini, ya Allah, ini gimana nih? Gitu kan? Terus aku bilang gini, Mah, aku mau buang air kecil gitu. Udah kamu jangan alasan, kata mama gitu. Udah masuk nyanyi gereja gitu. Waduh, ya mama kan orangnya omongnya keras. Bohongan sih. Yeah. Sebenarnya aku benar buang air kecil, Mah. Buang air kecil terus pengen buang air besar gitu. Kamu beneran gitu? Iya mah beneran. Akhirnya aku lolos, syukurnya banget ya. Aku nggak kabur tuh. Iya. Aku tuh nggak pernah. Aku nggak bilang alhamdulillah. Aku nggak tahu tuh kata-kata kayak gitu kan. Aku syukur Tuhan ya Allah. Syukur Tuhan itu kan ya Allah gitu kan. Nggak pernah bilang alhamdulillah nggak. Aku syukur tuh ya Allah. Akhirnya aku kabur. Nah, kan. Nah terus pas mama pulang ke gereja, ditelepon lah gitu. Kamu di mana Pi? Gitu. Di sini mah. Kamu udah selesai ke gereja? Ya udah, oke. Pas udah selesai ke gereja, akhirnya pulang ke rumah, diomelin aku. Kamu kemana aja? gitu. Ngumpet-ngumpet gitu. Kamu itu udah nggak usah masuk Islam gitu. Udah masuk ini aja, tetap udah benar-benar gitu. Tahu nggak? Masuk Islam itu neraka. Ya Allah. Yang di surga itu Kristen udah diakuin gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku nggak tahu tauhid apa tentang Islam kan aku baru mengenal gitu kan. Jadi ya sudah pulang ke diomelin, aku kabur nggak bawa baju atau apa, kabur untuk kedua kalinya. Aku bilang ini, aku nggak akan kesana lagi deh, nggak akan kesana sama mama. Soalnya mama sudah trik-trik gitu supaya aku masuk Kristen lagi kan. Ya udah ya. Aku waktu temanku yang Kristen bilang ini, mau nggak ngajar di Bimba? Tapi ijazahku sama yang lain nggak ada di mama. Emang gimana? Dia Kristen. Aku ceritain kan, kata temanku namanya Tari. Aku manggil dia Mbak, aku manggil dia kakak. Gimana kak gitu? Udah kamu nggak apa-apa gini. Malah dia yang seorang Kristen nggak masalah gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang, aku mohon sama mama sampai sujud di kaki mama. Ma, tolong ijazahnya, tolong aktenya, tolong kayak gitu. Aku mohon pokoknya gitu. Tapi ada syarat kamu masuk Kristen. Aduh gimana nih, aku bingung kan. Gue bilang, iya deh mah, mau nggak mau aku bohong. Iya mah, ya udah akhirnya aku dapet. Mama pernah bilang aktenya mau dibakar. Iya, aktenya mau dibakar. Tapi ijazah SMP atau apa itu pernah dibakar. Gitu. Mama udah pernah bilang kayak gitu kan. Akhirnya syukur alhamdulillahnya nggak dibakar gitu kan. Ya udah akhirnya aku bohong sama mama. Iya, akhirnya udah aku ambil tuh nggak kesono lagi Mas, udah nggak kesono lagi. Nggak tahu ini dosa atau mama nggak adil bagi aku. Nggak adil. Selama aku hidup jadi mama,
mama itu pilih kasih. Adekku yang ketiga yang masuk yang masuk Islam, dia disekolahin keperawatan, Mas. Padahal udah masuk Islam. Enggak, belum masuk Islam. Hampir mau ketahuan juga kayaknya. Tapi dia dikulahin keperawatan. Udah dikulahin keperawatan. Sampai lulus tuh ya. Iya. Gue bilang, mama nggak adil. Adek si dimasukin keperawatan. Aku nggak boleh begini-gini. Aku harus nurutin apa kata mama. Bayangin, Mas. Datang ke rumah mama, nggak pakai jilbab, Mas. Belum lama. Iya. Pakai jaket, kupluk. Hoodie ya, hoodie. Oh, hoodie. Itu katanya gini, jangan pakai jilbab, jangan sholat. Kalau kamu mau di sini, pindah. Kamu ini anak siapa? Di rumah mama kan di daerah Tambun. Mama udah lama aku di saat kelas 5 SD di situ. Kamu ini anak siapa? Gitu. Malu. Mama ini malu, kata mama. Mama ini malu punya anak yang membangkang, yang beda aliran, beda keyakinan, malu gitu. Kalau kamu mau ke sini, mama kasih apapun yang kamu mau, usaha atau apa, tapi pindah agama, mama kayak gitu. Jadinya di saat aku bilang, iya ma, aku minta maaf, tapi maaf aku nggak bisa mah. Kamu itu, aku langsung dimaki-maki, langsung diapain gitu. Akhirnya ya udah aku pulang. Sampai sekarang sih maksudnya masih kayak nanya ke adik-adik kayak gitu, nanya ke adik segala hal, gimana kabar mama, tapi aku nggak berani, Mas, di sana. Takut pindah lagi, takut disuruh pindah lagi. Di syahadat ulang lagi sama Mualaf Center Indonesia. Iya, jadi di syahadat ulang lagi itu alhamdulillah sih udah tenang gitu. Jadi tapi aku nggak berani ke sana lagi. Bukannya gimana ya, tapi kata temanku, lu kamu durhaka, tapi aku nggak berani, Mas. Pelayaran. Oh, pelayaran. Mama guru, bapak pelayaran. Jadi waktu itu bapak kecelakaan, ininya bapak Motor. bukan kapal sama kapal. Oh, kapal. Bapak lagi di kapalnya dia, tiba-tiba ada kapal sebelah. Giniannya bapak belakangnya itu langsung kejepit sama kapal. Jadi di saat ke rumah sakit aku yang jaga, mama jaga terus pulang karena adik-adik masih kecil-kecil gitu, aku yang jaga. Ya Allah. Jadinya aku yang sampai bapak meninggal pun aku ada di situ. Aku ada sampai aku pak ayo pak bangun. Kalau dibilangin, kata adik-adikku, kata mamaku, aku tuh anak kesayangan bapak. Jadi kalau aku batuk gitu, bapak langsung begini, kamu batuk, pulang ke rumah, nih bapak kasih uang berobat gitu. Jadi bapak selalu anak kesayangan bapak, nggak pernah yang dipukul sama bapak. Nggak pernah ya? Nggak pernah, cuma mama doang sih pernah mukul, cuma bapak nggak pernah, karena mungkin mama karena aku beda keyakinan, jadi mungkin mama marah, kesel kayak gitu. Makanya di saat bapak meninggal, hati aku hancur, bener-bener hancur, bener-bener. Mama masih ada di daerah Bekasi sih, tapi masih kayak apa ya, belum terima, masih kayak semacam lu harus kasarnya kalau lu harus masuk Kristen gitu. Soalnya mama itu masih berdoa, masih minta tolong sama yang lain gitu. Soalnya kata teman-teman mama, udah kalau si Pipi nggak mau masuk Kristen, udah doain aja kayak gitu. Masih belum terima, Mas. Iya. Aku suka lihat mama berdoa untuk anak-anaknya. Mama taat banget, Mas. Sampai mama tuh pernah jadi kayak singer gitu. Mama taat banget. Justru mama pengen aku tuh jadi pendeta. Tapi aku nggak bertolak belakang, nggak mau. Walaupun dulu aku bukan Islam, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu, nggak mau. Dari hati nggak mau. Padahal kan belum tinggal sama ibu ya? Belum. Tinggal sekarang di mana? Saya tinggalnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Saya dulu Protestan ya, Mas, Kristen Protestan. Kata bagiku Katolik itu sama aja pelajarannya. Kamu udah pernah mempelajari Udah, tapi sama aja pelajarannya. Cuman di Katolik itu kalau misalnya ini kan lebih taat dia pokoknya lebih taat. Tapi nggak tahu kenapa di saat saya masuk sekolah SMK Karya Bakti yang saya bilang itu,
sama saya kuliah, itu nggak tahu kenapa nyaman aja Mas. Bahkan saya nggak segan-segan yang tadi saya bilang saya berantem sama muslimah, yang muslimah orangnya cantik sih, muslimah. Saya dulu deket sama dia, dulu deket sama dia, tapi karena mungkin berantem dia marahin saya. Makanya nggak tahu, nyaman aja saya, makanya pilih Islam. Islam ya. Nyaman, sampai sekarang sih nyaman gitu. Nyaman ya. Berarti nggak nyesel dong masuk Islam? Alhamdulillah sih enggak Mas. Sama sekali nggak nyesel ya.